rekan-rekan semua dan pemirsa Alpetra TV. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry. Aduh, senang sekali ya bisa berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry. Terima kasih untuk doa-doa dari sahabat Alpetra, sudah subscribe, share, like, dan komen. Sahabat Alpetra, kali ini masih bersama dengan Pasti Halo ya. Kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting bagi kekristenan, yaitu amanat agung. Apa sih amanat agung? Nggak berlaku itu. Susah itu amanat agung. Nah, jawabannya kita temuin di sini ya. Sekarang kita sapa dulu Pak Heri. Selamat malam seluruh sahabat Alpetra dimanapun. Senang sekali berjumpa dan juga dengan saudara Alfa bisa bersama-sama lagi, dan makasih pada Tuhan Yesus yang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul. Shalom sahabat Alpetra. Tuhan Yesus. Ya Bang, ini amanat agung ini penting ya Bang. Makanya kita ingatkan nih untuk di awal tahun aja deh amanat agung itu. Sebetulnya setiap hari sih. Dan untuk mendasari itu saya ingin baca dari bukan dari Matius ya. Biasanya orang berpikir Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. Tapi saya ingin baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita melaksanakan amanat agung dikuatkan dengan ayat ini. Tapi sebelumnya, Bang, amanat agung itu sebetulnya apa sih Bang? Kok penting banget gitu Bang? Ya sahabat Alpetra, kita sering mendengar ini perintah Tuhan dalam Injil Matius di pasal terakhir, Markus pasal 16, Lukas pasal 24, dan tadi Kisah Rasul pasal yang pertama dibacakan oleh saudara Alfa. Itulah amanat agung ya. Agung kan besar ya, artinya memang perintah dari Maha Agung, Maha Besar ya, mulia, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya, yang akan segera meninggalkan dunia, yang katanya dia menyiapkan tempat untuk kita, dan kita yakini itu nanti disediakan ya. Tapi ada yang dia perintahkan, nah ini disebut amanat ya. Dia perintahkan, dia tugaskan kepada murid-murid itu, yakni murid-murid Yesus yang melihat Yesus naik itu. Catatan Kisah Para Rasul yang tadi saudara Alfa bacakan, ada lebih dari 120 ya, seperti itu. Lalu tidak hanya murid-murid yang menyaksikan, tapi orang-orang percaya ya, termasuk percaya nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yang kata malaikat sama seperti waktu dia terangkat dan nanti dia akan datang. Lalu apa yang diperintahkan, apa yang diamanatkan, ditugaskan kepada murid-murid atau seluruh orang percaya, supaya, nah tadi kan di Kisah Para Rasul, lalu di Matius saya akan bacanya, diperintahkan supaya mereka pergi. Ngapain untuk pergi? Yaitu menjadikan semua bangsa ya muridnya, artinya percaya dan menerima Kristus sebagai penebus, sebagai juru selamat, baik itu di ujung bumi ya, maupun Asia, Afrika, Amerika, Australia, Eropa, sampai semua mengenal
atau mendengarkan tentang Yesus, ya. Pergi. Waktu kan murid-murid dalam sejarah riwayat murid-murid Yesus, ada yang ke Arab, ada yang ke Mesir, ada yang ke India, yaitu Thomas, ya. Ada yang ke Rusia, ada yang ke Eropa, ke Roma, ya. Ya, Petrus, bahkan Paulus, sekalipun bukan murid Yesus, tapi dia rasul, yang saat perjumpaan ke Tarsus, dia sadar dia juga harus memberitakan Injil. Nah, itu amanatnya, ya. Namanya juga amanat. Berarti pesan yang harus dijalankan, ya, dengan rasa hormat sampai tuntas, ya, gitu ya. Yaitu memberitakan Injil, jadikan semua bangsa murid Yesus dan baptislah, ya. Baptis setelah mereka percaya kepada Kristus lewat pelayanan rasul-rasul, ya, atau kita orang percaya, kita diamanatkan untuk membaptiskan, ya, ada yang dengan selam atau percik, ya. Pokok baptiskan sebagai simbol bahwa dia bergabung, bahwa dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu sebagai amanat. Tuhan minta dibaptis, ya kita baptiskan, ya. Lalu diajar, ya, dituntun. Gereja tentu punya program atau kegiatan harian, mingguan, ya, atau tahunan, ajar supaya mereka taat dan bertumbuh, ya, seperti yang tadi dibaca saudara Alfa, setelah menerima kuasa dari Tuhan, ayat 8, memberitakan Injil dan tumbuh, ya. Mereka yang mendengar Injil itu dibaptis, lalu diajar untuk bertumbuh dan menjadi Tuhan memberitakan Injil lagi, ya, sifatnya multiplikasi, bertambah dan bertambah, ya. Makanya kalau kita membaca di pasal 6 Kisah Para Rasul ayat yang ke-7, itu sudah tidak terbilang lagi, jumlahnya semakin bertambah banyak murid-murid Tuhan Yesus, dalam arti pengikut Yesus, ya, sekalipun ada ancaman, aniaya, dan lain sebagainya. Nah, amanat agung itu kalau kita pahami secara hidup kita beriman kepada Yesus, berarti kita harus menjalankan, takluk, tunduk, dan betul-betul menyampaikan, ya, menyampaikan Injil. Apa itu Injil? Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Korintus, dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, kekuatan Allah, gitu ya. Terus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4, ya, yaitu Yesus yang mati, bangkit sesuai kitab suci, ya, dan Dia yang menebus dosa, ya, sesuai kitab suci. Itulah Injil. Kita apakan, perkenalkan, kita sampaikan dan yakinkan dengan Injil bahwa Injil itu adalah Yesus yang sudah mati, bangkit sesuai kitab suci, ya. Tapi kita yakini pula bahwa tanpa Injil orang akan binasa, kata Alkitab, ya. Tanpa Injil orang akan dimurkai, ya. Roma 8 ayat 10. Bagaimana menyampaikan Injil itu kepada orang yang tidak mengenal? Yaitu dengan melakukan amanat
Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, ya. Iya. Nanti waktu dia datang kedua kali bukan amanat lagi. Iya. Lukas 18 ayat 8 yang Yesus tanyakan, adakah iman di hatimu? Begitu ya. Itu kan terkenal ayat itu. Adakah iman di hatimu? Tapi waktu Yesus naik ke surga, dia meninggalkan murid-murid dan orang percaya pengikut lainnya, meninggalkan amanat. Apa amanatnya? Agung sekali, mulia sekali. Gitu kan? Apa isinya dari amanat itu? Yaitu, beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi apakah dipaksa? Tidak. Manusia bisa memberontak, manusia bisa menolak, iya. Manusia bisa mengatakan yes, menerima, iya. Manusia juga bisa mengatakan tidak. Tetapi karena manusia punya akal sehat, ya, manusia punya tanggung jawab diberikan oleh Tuhan, maka manusia seharusnya dia menerima amanat yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus termasuk kita, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu, Saudara Alfa. Iya. Penjelasan saya. Wah, tapi boleh nih nanya nih, Bang. Tadi ada di Alkitab kan dituliskan ya, tadi Abang juga udah katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa kan murid Tuhan Yesus. Nah, ini sering apa ya? Mungkin ada orang di luar sana yang salah paham, Bang. Ini kristenisasi gitu. Padahal beda ya, Bang. Bukan itu ya maksudnya. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha. Iya, akhirnya ada respon dari kelompok atau yang juga manusia menilai ini kristenisasi. Ya, silakan ya, orang merespon apa saja, tetapi Injil tidak memaksa setelah diberitakan, memaksa untuk menerima, tidak ya, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ya, lalu dia menawarkan ya, marilah kepadaku yang letih lesu, Iya. ya, aku akan memberikan kepadamu keringanan, aku akan memberikan kepadamu pengampunan, penebusan, semua ya, seperti itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Nah, jadi memang tidak ada penekanan untuk dipaksakan menerima, ya. Tidak ada juga penekanan untuk mewajibkan dengan terpaksa, terdesak, nah tidak, ya. Tetapi tulus sungguh-sungguh menyadari sebagai orang berdosa yang harus dibersihkan hati dan hidupnya dengan kasih Tuhan Yesus, ya, bukan bermaksud untuk mengkristenkan atau kristenisasi, ya. Iya, bukan ya, beda dong. Tepat ya, beda sekali. Tetapi orang punya hak memilih imannya, keyakinannya, Iya. ya. Betul. Tapi itu yang diamanatkan Tuhan Yesus memang bermaksud untuk menyadarkan orang, Iya. bahwa kuasa bumi dan surga, ya, yaitu Iya. Yesus sendiri yang diberikan oleh Bapaknya, Iya. ya. Manusia yang sudah berdosa, sudah hilang kemuliaan Allah, ya,
hanya bisa ke surga dengan dosa-dosanya diampuni. Iya. Ya, seperti itu. Tapi kalau tidak mau ya silakan. Iya, kan nggak maksa. Iya, tidak ada paksaan ya. Apakah ada paksaan di sana dalam amanat agung Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada, Ya. iya. Betul, betul. Tidak ada. Justru yang ada di sana adalah belas kasihan. Ya, nanti akan turut dihukum apabila tidak percaya, betul kan? Oh iya, betul, betul. Binasa. Binasa. Yohanes 11. Neraka. Apabila percaya beroleh hidup yang kekal. Iya. Nah, justru menawarkan belas kasihan, anugerah, rahmat. Ini loh penyucian dosa, ya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau tidak ada penyucian dosa, ya, maka tidak bisa ke surga, karena di surga tidak ada dosa. Nah, amanat agung itu jelas, ya, lengkap. Ada perintah di sana, ya kan? Lalu ada penekanan supaya yang sudah menerima Yesus diajarkan. Iya. Diajar apa? Diajarkan tentang keyakinannya bahwa orang yang sudah menerima Yesus sudah pasti selamat. Iya, betul. Ya, mati pun kapanpun dia selamat karena sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi penekanan yang kuat tentang amanat agung dan orang yang menerimanya mendapatkan hasilnya. Begitu saudara Alfa. Iya. Nah, ini ya udah menarik nih. Satu paket yang lengkap udah dijelasin. Malah yang masih tanyain udah dijawab sama abang jadinya. Nah, Bang, itu juga di di Kecapan Rasul 1 ayat 8, termasuk mungkin juga di Matius 28 ya. Ini jadi pertanyaan juga, sebetulnya siapa sih Bang yang harus melakukan amanat agung itu? Ya, siapa yang melakukan amanat agung itu? Kalau kita membaca Matius 28, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 itu, ya, khususnya di ayat 8, yaitu murid-murid dan pengikut Yesus yang taat dengan perintah Tuhan Yesus untuk melaksanakan amanat. Bayangkan kehidupan Kristen tanpa amanat agung atau tanpa penginjilan, pasti hanya sampai di titik zaman Rasul atau zaman murid-murid Yesus. Tapi karena ada amanat agung, kita lihat sejarah, yaitu dalam Kisah Para Rasul, tidak hanya di Yerusalem mereka menerima Injil atau pemberitaan Injil, baik orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, orang Romawi, orang bukan Romawi, orang Yunani, bukan Yunani, dan siapapun. Karena terbukti waktu hari Pentakosta berkumpul banyak orang dari berbagai penjuru dunia kan, Iya. sana. Ada Arab disebut di sana, Iya. ya, ada juga Mesir, ada juga negara-negara yang dulu bermunculan di era murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang gak hanya Yerusalem, tapi sampai ke Samaria pasal 8. Iya. Sampai ke Yudea pasal 10 sampai pasal 15 Kisah Para Rasul. Iya. Bahkan sampai Roma, Eropa, yaitu pasal 26, 27 dan terakhir 28 di Kisah Para Rasul. Lukas menurut Paulus menuliskan sejarah perkembangan pengikut Yesus atau kekristenan, atau disebut dengan gereja perdana, gereja mula-mula. Oh, gereja mula-mula. Jadi kalau tanpa amanat agung, Tuhan Yesus tidak menyampaikan amanatnya, atau tanpa penginjilan, stucknya hanya di murid Yesus, stucknya hanya di Yerusalem.
Oh iya. Ya kan? Tapi karena ada amanat, murid-murid Tuhan Yesus tidak hanya Yerusalem, dia buka gereja di Samaria, Oh iya. dia buka gereja, ya, dia buka gereja di Efesus sampai ke Roma. Nah, murid Tuhan Yesus seperti Paulus punya banyak murid, ya, dan pun estafet memberitakan Injil berdasarkan generasi selanjutnya. Hingga sekarang terbukti, makanya di Indonesia ada lebih 300 sinode Oh, gereja wow. sebagai di pemberitaan Injil masa ke masa. Oh, nah semua melaksanakan amanat agung berarti ya. Semua orang percaya ya. Karena amanat itu, kalau tidak ada, mungkin stuck hanya di abad pertama, ya, Iya. atau abad ke Yesus saja. Perintah kan, ada perintah 12 murid ini ke Ethiopia, ya, lalu ke Mesir, Eropa, Arab, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bersaksi mengacu dari ayat-ayat ini tadi yang kita baca, berarti ketika kita bersaksi juga itu termasuk melakukan amanat agung. Iya, saya kira demikian ya. Injil harus ada dalam muatan, menjadi muatan dari pesan, ya. Termasuk kesaksian, ya, ya. Termasuk sikap kita atau perilaku kita, ucapan kita, ya, ya. Jadi ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya konfrontasi seperti yang dilakukan murid-murid, ya. Iya. Menurut kitab Kisah Para Rasul, ya, seperti Petrus, Yohanes di hadapan Serambi, ya, atau pengemis Serambi Salomo. Nah, itu kan konfrontasi langsung, ya, seperti itu. Paulus juga dia lakukan konfrontasi seperti Filipus di pasal 8 dengan orang Sida dari Ethiopia, konfrontasi juga, ya. Tapi juga yang lewat perilaku, ya, perbuatan, atau ucap, lewat kesaksian perilaku, sikap, itu pun menunjukkan kesaksian, ya. Tapi akan sempurna, akan lebih mutlak apabila Injil disampaikan langsung, ya. Yang tadi saya katakan bahwa Yesus telah mati dan, ya, orang berdosa sesuai dengan kitab suci. Iya. Ya, orang menyadari dirinya orang berdosa dan wajib, ya, mohon supaya dosanya dibersihkan dan bisa terima, ya. Metodenya beragam, ya, yang sering kita dengarkan atau lakukan. Ada yang menggunakan metode tanpa mempelajari, ya, yang ditawarkan oleh para praktisi penginjilan, ya. Iya. Ada metode 4 fakta rohani. Yang pertama, penginjil memperkenalkan fakta yang pertama, yaitu semua orang sudah berdosa, ya. Iya. Ngambil dari ayat-ayat yang mendukung seperti Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah hilang kemuliaan Allah. Roma 2 ayat 10, ya. Roma 6 ayat 23, semua sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah dan lupa dosa. Nah, itu fakta pertama dengan ayat-ayat pendukungnya, yaitu fakta semua orang sudah berdosa. Penginjil yang kedua memperkenalkan faktanya, yang kedua bahwa manusia
usahanya sia-sia. Agama tidak menyelamatkan. Agama disetting dan dibuat oleh manusia supaya yang dulunya kacau menjadi tidak kacau. Agama A tidak, agama kacau ya. Seperti itu, supaya tidak kacau. Atau arti agama selain tidak kacau, satu jalan ya. Oh iya. A bisa satu, agama bisa jalan dan lain sebagainya. Tetapi fakta kedua yang ingin saya jelaskan ini yaitu usaha manusia sia-sia. Iya. Yang pertama kedua, semua sudah berdosa manusia. Iya. Dan fakta kedua, usaha manusia sia-sia. Filsafat yang manusia mampu mengolah kata ya, atau pengetahuan setinggi apapun, atau keterampilan, atau juga ya seorang yang bermeditasi supaya mendapatkan penyucian. Usaha manusia sia-sia. Oh iya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Iya. Ya, sia-sia. Iya. Betul. Lalu karena semua sudah berdosa, fakta pertama manusia, lalu yang kedua, karena usaha manusia sia-sia untuk membersihkan dirinya tetap berdosa, untuk menyucikan dirinya tetap aja berdosa. Iya. Yang ketiga faktanya yaitu Yesuslah satu-satunya jalan. Yesus adalah jalan untuk membersihkan, mengampuni, atau menyucikan manusia dari dosa. Yaitu ayat pendukungnya 1 Petrus 3, ayat 18 Yohanes 3, ayat 16 Yohanes 5, ayat 24 Petrus 2 ayat 24 dan lain sebagainya. Ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesuslah jalan untuk keselamatan, membersihkan, mengampuni, atau menyelamatkan. Usaha manusia sia-sia, tapi usaha manusia datang kepada Yesus tidak sia-sia. Tapi usaha manusia membangun dirinya sendiri untuk menyucikan dirinya dengan segala cara sia-sia. Iya. Tapi kalau usaha manusia datang kepada Yesus, memohon supaya Tuhan Yesus membersihkan dirinya, itu fakta. Karena Yesus adalah Allah yang datang dari surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Iya. Dan menyerahkan dirinya untuk penebusan. Dan fakta yang terakhir, kalau ditanya mengenai metodenya, fakta yang terakhir tantang untuk menerima Yesus. Maukah menerima Kristus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menghapuskan manusia dari dosa? Karena hanya Tuhan Yesus yang membuat manusia menjadi bersih. Yang dulu merah seperti kain kesumbah, iya, menjadi seperti salju. Wah. Gitu kan? Iya. Hanya Yesus. Dukun tidak bisa, orang pintar tidak bisa, Iya. filsuf pun tidak bisa. Iya. Tuhan Yesus. Nah, itu cara yang seringkali dipakai dalam penginjilan. Tapi ada banyak cara. Kalau kita, karena para praktisi penginjilan itu dengan berbagai macam penelitian atau pengalaman menyusun atau mengkaji ulang bagaimana cara untuk meyakinkan. Tapi sekali lagi manusia tidak bisa meyakinkan apapun caranya atau seperti gimana pun, tapi hanya anugerah Allah orang bisa selamat seperti itu. Manusia hanya memberikan ini loh ya, jalan
keselamatan itu. Iya. Tapi kan seringkali manusia tetap memberontak ya. Iya. Dan yang kedua, manusia tetap menolak ya, maunya yang ribet, harus dengan cara ini sehingga dia bisa suci, bisa kudus, harus dengan peraturan ini sehingga dia bisa mendapatkannya. Iya. Dan ya harus menunggu berapa jenis air Iya. dimandikan sehingga dia suci. Ya. Ini Alkitab bilang ya, dengan percaya Tuhan Yesus maka manusia disucikan dosanya. Iya bang. Begitu. Iya. Nah bang, berarti kalau sobat Alpetra yang sudah percaya Tuhan ya, terus itu kan dibaptiskan, dia juga berarti udah melakukan amanat agung ya bang ya, karena udah melakukannya gitu. Nah tinggal satu hal yang amanat agung yang sulit kali ya untuk dilakukan, itu ya mengabarkan itu, pergilahnya itu ya yang memang susah. Tapi tadi udah dikasih metode tuh, salah satu metodenya dari abang ya bang. Ini emang kenapa sih bang? Sebetulnya ya termasuk saya mungkin ya, tapi ketika kita mula-mula kan menggebu-gebu tuh, pinginnya mengabarkan kabar keselamatan. Tapi ada orang-orang Kristen ya yang udah lama kok malah takut ya bang mengabarkan atau menceritakan melakukan amanat agung ini. Kenapa ya bang ya? Iya, kalau kita lihat mungkin karena undang-undang atau peraturan dari pemerintah atau negeri di mana dia tinggal semakin ketat, kuat ya. Iya. Jadi agak kesulitan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita tidak hanya sampai situ ya. Iya. Dengan hikmat, dengan akal, seperti itu. Makanya tadi saya membedakan, ada penginjilan yang sifatnya konfrontasi. Artinya dia memberitakan ini tentang, tapi ada yang dengan persuasif, pendekatan. Ya. Pendekatan kedua, pendekatan pertama adalah fellowship atau friendship ya. Yang kedua lebih dekat lagi dan selanjutnya ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang ya dua itulah lebih mendominasi ya dalam pendekatan penginjilan seperti itu. Tapi ada juga yang sifatnya memang situasional ya. Mungkin ada orang yang pengen didoakan ketika dia sakit, ketika dia dalam kesusahan ya. Lalu ketika didoakan dia mendapat ketenangan, terhibur, dia dikuatkan, lalu terjadilah dialog ya, siapa yang menguatkan dan lain sebagainya. Itu pun nggak selalu sering terjadi ya, tapi artinya yang Tuhan melindungi kita ya. Yang kedua, sekalipun memang terjadi persekusi ya, itu karena memang waktunya ya demikian, karena dalam penginjilan pasti akan ada resikonya ya, peraturan setempat dari penguasa ya atau pemimpin betul ya, tetangga kita ya, atau sendiri ya, kesulitan ya. Tapi apakah dengan mendoakan kita sudah memberitakan Injil? Ya mulailah dengan doa ya, nanti ada saat betul kelonggaran yang dimana itu jadi momentum kita masuk ya. Seperti itu. Nah itu kan yang dimaksud tetapi kamu kan menerima kuasa kan, itu ya bang, salah satunya dengan minta doa ke Tuhan. Kalau kita mau penginjilan gitu, mungkin penginjilan secara secara spesifik gitu. Terus kalau Roh Kudus turun ke atas kita kan ada kuasa dari Tuhan, berarti ada Roh Kudus. Nah tapi ini bang sering lucu juga ya, kadang orang yang pergi gitu melakukan pekabaran Injil atau amanat agung, dia pinginnya tuh disertai kuasa itu bang gitu, ada Roh Kudusnya mana nih? Oh bikin malu aja katanya. Yang tadi kata abang kan, doain orang sakit, tolong
nama Yesus, ya nggak sembuh, malah mati. Nah itu bang, itu seringkali jadi salah kaprah ya buat kita sendiri ya bang. Iya. Pertama kita harus sadar bahwa kita bukan rasul ya, Iya. apostolos, Iya. tapi secara teologis kita rasul, Iya. yaitu utusan Tuhan untuk menjalankan amanat agung. Tapi kita bukan murid yang pada saat konflik itu diberi kuasa sehingga Petrus dan Yohanes mengatakan kepada pengemis di mata orang lumpuh di sebelah serambi itu, akhirnya sembuh. Ya. Kalau kita belum tentu kan, bisa saja pending, tertunda, atau bisa juga nggak sama sekali. Tapi karena rasul, murid Yesus dan diberi kuasa khusus ya, namai, ya nggak mungkin pending. Malu-maluin aja pending, udah murid Yesus masa pending, pending atau pending kuasa, atau nggak sama sekali, nggak mungkin. Kalau kita mungkin Iya. bisa pending, bisa nggak sama sekali, bisa juga terjadi. Kalau kita ya, Iya. tapi kalau murid-murid jadi, gitu kan, karena rasul kan, Iya. jabatan rasul, itu maksudnya jabatan rasul. Ya, kalau kita udah nggak ada lagi jabatan rasul, ya. Tapi secara teologis kita rasul, artinya apa? Utusan kan? Iya. Tapi kalau di era murid-murid memang diberi kuasa sendiri dan kuasa khusus oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bilang akan melebihi dari kuasaku saat 2,5 tahun bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya kan? Terus dengan bayangannya bisa menyembuhkan di pasal 5 ya. Iya. Pasal 5. Bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Iya. Yesus waktu bersama dengan murid-murid pernah nggak dengan bayangannya? Iya. Nggak pernah ya? Iya. Atau di Alkitab memang kan seperti itu. Tidak dituliskan mungkin ya. Iya. Paulus yang nanti diberi kuasa sapu tangannya. Iya. Sapu tangan kan bisa menyembuhkan. Iya. Dan saat itu sembuh yang dilakukan murid-murid atau rasul-rasul. Iya. Ending. Iya. Seketika suddenly tiba-tiba sembuh. Bukan pending, bukan. Tapi kalau pendeta-pendeta yang mendoakan di era zaman sekarang mungkin pending, mungkin tiba-tiba sembuh, atau mungkin nggak sama sekali. Nah itu ingin kita sadar membedakan, kita ini bukan rasul, kita ini murid Yesus yang diberi kuasa itu. Iya. Tapi tidak salah mendoakan, berharap kesembuhan, mujizat, syukur mujizat terjadi. Nggak terjadi, ya syukur juga kan. Bukan mujizatnya yang utama apa? Dia menerima Injil nggak? Iya. Betul. Kalau dia menerima Injil, jiwanya selamat. Kalau dia menerima mujizat tapi jiwanya nggak selamat, gimana? Bukan penginjilan kan? Iya dong. Isi dari penginjilan, target jiwa selamat. Iya. Iya. Tapi nggak terbatas ya bang, pasti bisa aja ya kan terjadi kan ya. Kalau memang itu tadi sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Iya, tapi yang dilakukan murid-murid apapun nggak pernah pending. Iya. Pasti. Iya. Ya. Tapi yang dilakukan Kita. oleh pendeta-pendeta atau siapapun, ya belum tentu terjadi. Iya. Bisa nggak sama sekali kan? Iya. Kan kadang suka kalau ada yang kayak gitu mega church itu kan melakukan sugesti lah atau apa gitu, beda sih. Iya. Oke. Karena prinsip penginjilan kan bukan di mujizatnya, kan di mujizatnya prinsip penginjilan. Sekarang coba kalau kita baik-baik dalam Injil Yohanes pasal 6 itu cerita tentang Yesus memberi makan, ya, memberi makan orang banyak.
pasal 6 ayat 50-an sampai pasal yang sama ayat 66 ya. Iya. Mereka mengatakan ketika Yesus menawarkan bukan mujizatnya itu mereka diberi makan 5.000 orang, tapi mau nggak makan gaji? Oh iya betul. Minum darahku, cawan. Artinya apa itu? Menderita. Dengan Yesus menderita, bukan mujizatnya. Oh iya. Mujizat, ya. Iya betul. Itu bonus. Iya. Tapi menderita itu wajib, Oh iya. ya kan? Iya. Ikutlah, ya kan? Iya betul. Kok pasang dan itu ringan. Atau yang kedua, Yesus mengajak ya supaya dia menyangkal diri. Iya. Betul. Lalu ikut aku, ya, ikut salib. Ikut salib. Betul kan? Betul. Kalau kita baca ayat selanjutnya di Injil pasal 6 Yohanes ya, Iya. ayat 66, mereka banyak yang mengundurkan diri. Oh iya. Itu bukti apa? Bahwa mujizat bukan prinsip utama dalam penginjilan. Mujizat di era Yesus supaya orang melihat dia adalah Mesias. Di era gereja mula-mula supaya orang melihat bahwa Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid dan kuasanya masih eksis. Iya. Tapi yang prinsip adalah berita itu disampaikan oleh murid-murid demi nama Yesus. Ya. Gitu. Perak saya tidak punya, tapi Injil, tapi demi nama Yesus orang Nazaret. Tapi itu juga Paulus. Sahabat Alpetra, sudah jelas ya tentang amanat agung, dijelaskan dengan sederhana, mudah dimengerti. Dan sobat, rupanya waktu ya ini sudah tidak mungkin lagi kita untuk bersama-sama. Jadi untuk sesi saat ini sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan tentunya nanti kita akan bahas yang lebih menarik ya Bang ya. Oh ya, tentulah lebih menarik sahabat Alpetra. Jangan kemana-mana, ajak yang lainnya supaya kita tumbuh beriman dan tidak tergeser iman kita. Nah ya, oke sahabat Alpetra, kalau begitu nanti kita sambung lagi di tayangan selanjutnya. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom, terima kasih Bang. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya semua berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.